Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Karimah Sada Ekspor Pohon. Kali ini Karimah Sada mau ekspor pohon Kamboja yang ada di pemakaman kita. Kalau di bulan suci Ramadan atau sehabis bulan suci Ramadan, terutama bulan 1 Syawal, kita biasanya itu rutinitas setelah sholat Id dan silaturahim kita ziarah ke makam. Ada sebuah cerita di bulan suci Ramadan. Di suatu hari raya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sementara anak-anak kecil tengah bermain riang di jalanan. Tampak seorang anak kecil duduk menjauh berseberangan dengan mereka dengan pakaian yang sangat sederhana, dan tampak murung ia menangis tersenduh. Melihat fenomena ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menghampiri anak tersebut. "Nak, mengapa kau menangis? Kau tidak bermain bersama mereka." Rasulullah akan membuka percakapan. Anak kecil yang tidak mengenali bahwa orang dewasa di hadapannya adalah Rasulullah menjawab, "Paman, ayahku telah wafat. Ia mengikuti Rasulullah dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan peperangan tersebut." Rasulullah SAW terus mengikuti cerita anak yang murung tersebut sambil meraba di atas ujung cerita. Nabi mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. "Ibuku menikah lagi, ia memakan warisanku, meninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku dari rumahku sendiri. Kini aku tak memiliki apapun, makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Aku bukan siapa-siapa, tetapi hari ini aku melihat teman-teman sebayaku merasakan hari raya bersama ayah mereka, dan perasaanku dikuasai oleh nasib kehampaan tanpa ayah. Untuk itulah aku menangis." Mendengar penuturan ini, batin Rasulullah tersenyum. Ternyata ada anak yatim dari sahabat-sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang mengalami nasib malang begini. Rasulullah segera menguasai diri. Rasulullah yang duduk berhadapan dengan anak tersebut menggambangkannya. "Nah, dengarkanlah baik-baik. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayah, Aisyah menjadi ibumu, dan Ali sebagai pamanmu, Hasan Hussein sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu?" Amin Rasulullah. Dengan tawaran itu, anak ini mendengar seketika bahwa orang dewasa di hadapannya tidak lain adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. "Kenapa tak sudi ya Rasulullah?" jawab anak ini dengan tersenyum terbuka. Rasulullah kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberi pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan lalu diberi wangi-wangian. Setelah beres semuanya, ia pun keluar rumah
Rasulullah dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat perubahan drastis pada anak ini, para sahabatnya bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tetapi kini kau tampak sangat gembira." "Benar, sahabatku, tetapi aku lapar. Tadinya aku lapar, tetapi lihatlah sekarang aku tidak lagi. Aku sudah kenyang. Dulu aku memang tidak berpakaian, tetapi kini lihatlah sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga sangat perhatian. Rasulullah SAW ayahku, Aisyah ibuku, Hasan Husain saudaraku, Ali pamanku, Fatimah adalah saudariku. Apakah kau tidak bahagia?" Mendengar jawaban sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. "Aduh, cobalah ayah kita juga gugur pada perang itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Waktu terus berjalan, usia semakin bertambah. Kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dan wafat. Meratapi kepergian ayah paling dimulia ini, ia keluar rumah seraya menabur debu di atas kepalanya. "Celaka, sungguh celaka. Kini aku kembali terasing, aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim, sepi," katanya terisak. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyaksikan anak itu segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhnya. Kisah ini dikutip dari Duratul Nasikin karya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Syakir Al-Quwabi, tanpa tahun Surabaya, Sirkah Ahmad bin Said bin Naban wa Auladu, halaman 264-269. Semoga cerita ini menginspirasi cerita di hari raya Idul Fitri untuk saling menyayangi sesama. Lalu kita ke melodi atau interlude, yang mana lagu interlude melodi tersebut sama dengan lagu intro